Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai organisasi perempuan pada masa pergerakan nasional, yaitu Putri Mardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nazifa Priyatna dari kelas 11 MIPA D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Habibah dari kelas 11 IPA D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari kelas 11 MIPA D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regiva Kanela Firyoftira dari kelas 11 MIPA D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafila Ramadhani dari kelas 11 MIPA D. Latar belakang Putri Mardika. Pada masa penjajahan, rakyat pribumi sudah memiliki kesadaran untuk memajukan perempuan. Upaya memberdayakan perempuan diwujudkan dengan membentuk organisasi wanita yang bahkan sudah berkembang sebelum tahun 1920. Maksud dari berdirinya organisasi wanita ini sendiri adalah untuk memperbaiki status sosial atau kedudukan wanita. Salah satu organisasi wanita pertama yang didirikan di masa kebangkitan Indonesia adalah Putri Mardika yang berdiri pada tahun 1912 di Jakarta. Organisasi ini diketuai oleh R.A. Teresia Sabarudin dan Wakil Ketua R.A. Sutina Joyo Pranoto. Nama Putri Mardika memiliki arti perempuan yang bebas, di mana sejalan dengan tujuan organisasi ini yaitu untuk memerdekakan kaum wanita Indonesia dari belenggu adat dengan memberikannya kebebasan. Putri Mardika adalah organisasi keputrian tertua dan merupakan bagian dari Budi Utomo yang dibentuk dengan maksud untuk memberikan bantuan beasiswa dan bimbingan kepada para gadis bumi putra dalam menuntut ilmu, serta menyatakan pendapat mereka di depan umum. Selain itu, bertujuan juga untuk memperbaiki hidup perempuan yang dikatakan sebagai manusia yang mulia. Untuk mencapai tujuannya, Putri Mardika pun memiliki berbagai kegiatan. Organisasi ini memberikan beasiswa kepada perempuan agar dapat bersekolah, serta menerbitkan sebuah surat kabar sendiri atau terbitan bulanan dengan nama yang bertajuk sama, yakni Putri Mardika. Majalah tersebut berfungsi untuk menyebarluaskan gagasan perempuan berdikari. Peran serta Putri Mardika berfokus pada pemberdayaan dengan memberikan kursus kepada kaum perempuan agar mereka dapat menjadi bidan untuk proses persalinan, menjahit, menenun, dan merawat kesehatan anak. Organisasi ini juga menerbitkan pemikiran para perempuan dalam bentuk pidato tentang kesetaraan gender. Kemudian melakukan pemberdayaan kepada perempuan agar mereka dapat menjadi ibu yang baik. Melarang adanya pernikahan dini yang pada masa itu sangat marak terjadi pada masa Hindia Belanda, serta masalah lain yang berhubungan dengan posisi perempuan di keluarga. Salah satunya adalah dalam hal perjodohan. Di sisi lain, Putri Mardika pun aktif dalam pergerakannya dengan menerbitkan surat kabar. Surat kabar Putri Mardika pertama kali diterbitkan pada tahun 1914 setiap 1 bulan sekali di awal bulan. Surat kabar tersebut berperan sebagai juru bicara dalam pergerakannya untuk menyebarkan gagasan para anggota organisasi yang berkaitan dengan kemajuan wanita di Indonesia. Sesuai dengan visi dan misi didirikannya Perkumpulan Putri Mardika, yaitu untuk memberi bantuan penerangan, pendidikan, dan pengajaran, serta nasihat yang baik kepada kaum wanita. Berbagai kegiatan Putri Mardika dianggap telah berhasil. Salah satu alasannya karena kekuatan media massa Putri Mardika yang memiliki banyak pelanggan, sehingga harapan-harapan kemajuan kaum perempuan akhirnya dapat tercapai dengan baik. Kesimpulan, gerakan kaum wanita dalam memperjuangkan emansipasinya pada masa pergerakan nasional Indonesia dilakukan dengan membentuk perkumpulan-perkumpulan wanita sebagai wadah perjuangannya. Dan Putri Mardika adalah salah satu organisasi yang dibentuk pada tahun 1912 di Jakarta untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita tersebut. Putri Mardika merupakan organisasi keputrian tertua di Indonesia yang merupakan bagian dari organisasi Budi Utomo.
Tujuan Putri Mardika adalah untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada putri pribumi untuk memperoleh pendidikan dan menyatakan pendapat di depan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, Putri Mardika memberikan beasiswa dan menerbitkan surat kabar bulanan sebagai salah satu alat perjuangan untuk menyebarkan gagasan tentang emansipasi wanita. Tokoh-tokoh yang mendirikan dan mengurus organisasi ini adalah Raden Rara Rukmini, Raden Ajeng Sutina, Joyo Pranoto, Sabarudin, dan Sadikun Tondo Kusumo. Organisasi Putri Mardika tutup pada tahun 1920. Salah satu alasannya adalah karena kekurangan dana untuk memberikan beasiswa kepada kaum perempuan dan untuk menerbitkan surat kabar. Organisasi perempuan ini telah mengambil peran penting dalam perjalanan bangsa di masa kebangkitan Indonesia yang patut diperingati. Putri Mardika merupakan organisasi perempuan pertama yang aktif memotivasi kemajuan kaum Hawa di Indonesia. Mereka mengingatkan pentingnya meningkatkan taraf hidup kaum Hawa dalam berbagai hal kehidupan. Para perempuan yang tergabung dalam organisasi ini semakin banyak saat tahun 1912 di Batavia. Semenjak lahirnya Putri Mardika, ternyata banyak organisasi-organisasi besar yang terinspirasi dari gerakannya. Para organisasi besar tersebut mendirikan perkumpulan bagian khusus untuk perempuan. Perjuangan organisasi Putri Mardika dinilai berhasil karena jumlah perkumpulan perempuan bertambah banyak dan organisasi perempuan semakin luas orientasinya, terutama dalam menjangkau masyarakat bawah untuk mendapatkan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.